Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang tahapan-tahapan perkembangan ilmu alam abad pertengahan. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Karima Nisa Abidah, Putri Nur Komaria, dan Vanessa Aurelia Rendi. Untuk submateri, yang pertama, lingkaran Wina, positivisme dan verifikasi yang akan disampaikan oleh saya, Putri Nur Komaria. Lalu 2, Popper, prinsip falsifikasi dan metode ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa Aurelia Rendi. Dan yang terakhir adalah Kuhn, revolusi sains yang akan disampaikan oleh rekan saya, Karima Nisa Abidah. Baik, memasuki submateri yang pertama, yaitu lingkaran Wina. Lingkaran Wina, Wiener Kreis atau Wiener Circle, terdiri dari para sarjana ilmu alam yang berdiskusi dalam kurun waktu 1922 sampai dengan 1938 mengenai perkembangan ilmu alam terutama fisika. Tujuan lingkaran Wina adalah kesatuan ilmu alam serta memperbaiki laju ilmu pengetahuan di jalur positivisme di Inggris yang sangat empiris, dengan memberi masukan dari beberapa aliran lain. Masukan dari aliran positivisme dan empirisme, David Hume, dibantu dengan metodologi empiris dari para ahli matematika fisika modern zaman itu, Helmholtz, Poincare, Boltzmann, Einstein, serta diperjelas dengan adanya perkembangan logika simbolis dan analis logis, Frege, Whitehead, Russell, khususnya Wittgenstein. Pokok-pokok pikiran mereka banyak memengaruhi pemikir lain seperti Karl Popper. Dalam konteks pemikiran lingkaran Wina, jalan kemajuan ilmu pengetahuan alam harus mengikuti logika ilmu, the logic of science, yang mendasari filsafat ilmu. Tidak ada konteks penemuan, konteks of discovery dalam sains. Yang ada hanya konteks pengujian dan pembenaran, konteks of judgment. Hal ini membawa akibat makin jauhnya ilmu pengetahuan dari kenyataan yang sebenarnya, karena para pemikir disibukkan dengan apa yang seharusnya terjadi secara logis. Selanjutnya adalah pandangan ilmuwan terkait lingkaran Wina. Yang pertama ada Ludwig Wittgenstein. Menurut Wittgenstein, penalaran logis matematis merupakan gambaran mengenai kenyataan yang ada di alam. Makin rinci penjelasan matematisnya, makin dekat kita dengan kenyataan sesungguhnya. Logika ini merupakan batu pondasi penyusun bangunan kenyataan baik intelektual maupun material. Yang kedua ada Bertrand Russell dan A.N. Whitehead. Dalam prinsipal matematika yang mengklaim bahwa logika adalah inti dari matematika, maka disusunlah penjelasan matematis dari teori-teori ilmiah, baik yang berasal dari pengamatan maupun yang dari logika. Keduanya dihubungkan melalui hukum kesesuaian, correspondence rules, yang dibuat kemudian. Baik, yang selanjutnya adalah Rudolf Carnap. Rudolf Carnap ini adalah tokoh utama lingkaran Wina, yang akhirnya mengembangkan versi baru positivisme, yang sering disebut dengan empirisme logis atau positivisme logis, yang menekankan proporsi ilmiah dari empirisme dan rasionalisme, dan pentingnya tahap-tahap verifikasi terus-menerus dalam proses penerimaan suatu teori. Sebenarnya metode verifikasi terus-menerus ini mirip dengan prinsip falsifikasi atau falibilisme dalam perkembangan sains. Teori dan hipotesis yang sudah tidak layak pada saat verifikasi akan digugurkan dengan sendirinya. Dan demikian pula halnya dengan kerja falsifikasi atau falibilisme. Beberapa tokoh pemikir yang terkenal dari lingkaran Wina adalah Carnap, Schlick, Hahn, dan Neurath. Pada tahun 1929, kelompok ini menerbitkan tulisan yang berisi pandangan mereka, yakni Wissenschaftliches Weltanschauung der Wiener Kreis, yang disusun oleh Carnap, Hahn, dan Neurath. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vanessa Aurelia Rendi. Kepada Vanessa, waktu dan layar dipersilakan. Yang kedua ada Popper. Pengertian falsifikasi. Raymond Popper adalah seorang ahli filsafat di bidang matematika yang kemudian sangat memperhatikan perkembangan di bidang sains. Popper menuangkan ide-ide falibilisme di dalam dunia sains ke dalam tulisannya. Salah satu karya Popper yang terkenal adalah The Logic of Scientific Discovery yang merupakan buku pertamanya yang terbit pada tahun 1934.
Falsifikasi berbeda dengan verifikasi dari lingkaran Wina, di mana falsifikasi adalah pengguguran fakta-fakta. Kaitan falsifikasi dengan logika dapat diterangkan dengan hipotesis nol. Hipotesis nol dapat diterima atau ditolak seperti pada pengadilan yang berbunyi asas praduga tak bersalah. Begitu pula dengan dunia sains. Penelitian dan pengambilan data tetap diperlukan untuk menarik kesimpulan, tetapi hipotesis nol digunakan sebagai alternatif. Dalam falsifikasi, sepenuhnya diakui bahwa pengamatan akan dituntun oleh teori yang melatar belakanginya, dan perkembangan ilmu pengetahuan alam tentu saja didukung oleh teori, dan semakin banyak teori, semakin jauh ilmu pengetahuan dari objek asalnya. Alam akan menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisinya, termasuk kondisi yang baru dibuat oleh manusia. Asal mula teori ini adalah pendapat Popper mengenai cukup tidaknya klaim kebenaran dari positivis logis. Dengan kata lain, logika saja tidak cukup untuk menentukan kebenaran suatu pernyataan ilmiah. Menurut Popper, fokus penelitian sains bukanlah pembuktian yang positif, namun pembuktian yang negatif. Jadi kesimpulan Popper adalah membuktikan bahwa suatu teori tidak bersifat ilmiah hanya karena dibuktikan kebenarannya saja, tetapi teori tersebut juga harus dapat diuji. Biasanya hipotesis utama akan tetap tinggal dan hipotesis tambahan akan berguguran dari waktu ke waktu, diganti atau dilengkapi detailnya oleh hipotesis yang baru. Ilmu pengetahuan maju bukan karena pengumpulan ilmu terus-menerus, melainkan karena berkurangnya kesalahan atau error elimination. Falsification atau fallibilisme adalah prinsip yang menyalahkan apa yang telah ada sebelumnya dan menyebabkan harus mencari alternatif yang lebih benar dari yang sudah ada. Falsifikasi atau fallibilitas dapat dijadikan kriteria yang layak dari tidaknya suatu teori dalam sains. Derajat fallibilitas adalah sejauh mana suatu pertanyaan dapat disalahkan dalam proses verifikasinya. Seperti contoh, A. Planet Venus bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips. B. Semua planet bergerak mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips. Pernyataan B mempunyai status yang lebih tinggi dalam sains daripada A, karena menyangkut sesuatu yang lebih umum, dan pernyataan B juga menerangkan pernyataan A. Jika pernyataan A salah, maka pernyataan B juga salah. Derajat validitas dalam hal ini membuat teori itu lebih baik dari yang lain, dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan dengan klaim kecil seperti pada pernyataan A mengandung kebenaran yang mendukung pernyataan umum. Teori falsifikasi Popper ini memiliki keterbatasan. Dikatakan bahwa metode validitas juga dapat mengalami falsifikasi. Contohnya adalah kenyataan bahwa kebanyakan pengamatan adalah teori dependent observation, dan tiap pengamatan akan mempunyai latar belakang teoritis, maka bagaimana mungkin suatu pengamatan dapat menyalahkan latar belakang teorinya? Jika suatu pernyataan universal berhadapan dengan data pengamatan yang tidak sesuai, ada kemungkinan data pengamatan ini salah dan harus dikonfirmasi lebih lanjut. Pernyataan universal dan kompleks dibangun dari pengamatan individual melalui metode induksi. Semua menyadari bahwa sangat mungkin menarik kebenaran deduksi dari pernyataan universal ke pernyataan individual. Sebaliknya, menarik kebenaran untuk pernyataan universal dari pernyataan individual adalah tidak mungkin. Pernyataan universal dan pengamatan baru yang bertentangan satu sama lain, maka yang ditolak adalah pernyataan individual. Jika pengamatan individual terbukti tangguh, maka ketidakcocokan tersebut dimasukkan golongan anomali dan dapat diselidiki lebih lanjut. Jenis falsifikasi. Yang pertama, falsifikasi mode. Falsifikasi mode adalah fallibilisme yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang lebih sempurna, serta penjelasan yang lebih komprehensif dan jelas. Hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Mencoba sesuatu harus berasal dari variasi metode yang lama seperti metode analisis kuantitatif. 2. Verifikasi hipotesis yang menyangkut bagaimana prediksi divariasi dan diverifikasi dengan menguji kecocokan pada latar belakang teori dan contoh. 3. Kelemahan dari metode empiris, terutama dari metode induksi. Yang kedua, falsifikasi objek. Falsifikasi objek adalah fallibilisme yang objek penelitiannya berasal dari alam atau lingkungan di sekitar. Pengetahuan dari objek tidak pernah mencapai pengetahuan dan kebenaran mutlak. Hal pokok dari falsifikasi objek adalah 1. Realitas objek, yaitu hal utama yang harus dipegang dalam pencarian pengetahuan. 2. Evolusi objek.
Biasanya perubahan objek mempunyai keteraturan tertentu, baik dari variabel maupun intensitasnya. Filsuf pasca Popper. Setelah Popper, banyak filsuf alam memberikan perbandingan ke teori valibilisme Popper. Beberapa yang sering muncul adalah Thomas Samuel Kuhn, Paul Feyerabend, dan Imre Lakatos. Mereka digolongkan para pemberontak terhadap positivisme, dan mereka menaruh perhatian amat besar terhadap sejarah perkembangan ilmu serta usaha merekonstruksi kembali kejadian-kejadian sejarah mengenai ilmu. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Karimanisa. Baik, terima kasih Saudari Vanessa. Selanjutnya adalah Revolusi Sains oleh Kuhn. Thomas Samuel Kuhn adalah pemikir sains yang sebelumnya mendapatkan gelar doktornya di bidang ilmu fisika, yakni fisika teoretis. Mulanya, Kuhn mempelajari sejarah perkembangan sains dan menemukan bahwa perkembangannya bukan suatu aliran yang ditambahkan, melainkan berganti menjadi konsep yang baru. Menurutnya, sains bukanlah kumpulan yang stabil dan terus bertambah, tetapi lebih berupa serangkaian selingan yang dimulai dari revolusi intelektual para pemikir. Setelah ada revolusi, konsep baru akan menggantikan yang lama. Mengomentari Popper, Kuhn menyatakan bahwa metode induksi serta upaya falsifikasi dan penyempurnaan dalam sains yang berkembang tidak memberikan bukti yang berarti dalam sejarah. Selanjutnya, dikatakan bahwa perkembangan sains berada dalam konteks sejarahnya sendiri, yang tidak dapat dipisahkan menjadi bagian yang mandiri. Konsep sentral Kuhn adalah apa yang disebut paradigma. Kegiatan penelitian pada dasarnya adalah pengumpulan pengamatan secara random dalam kerangka topik yang disebut paradigma. Tiap paradigma mempunyai metode dan teknik tersendiri untuk berkembang dan memecahkan masalah yang ada di dalamnya. Paradigma itu sendiri terbangun atas sekumpulan konsep yang berhubungan satu sama lain dan ditambah beberapa asumsi dan kepercayaan akan penyelesaian yang objektif. Dalam paradigma inilah terbentuk konsep fundamental maupun hukum alamnya sendiri. Proses revolusi ilmiah. Pada tahap tertentu, ilmuwan akan menemukan fenomena yang baru, yang tidak dapat diterangkan dengan teori yang sudah ada. Fenomena ini disebut anomali. Jika anomali mulai terakumulasi, terjadi krisis paradigma, sehingga akan mulai dipertanyakan. Krisis ini tidak tercapai jika tidak ada ketidakcocokan dengan kerangka dasar. Keadaan tersebut disebut dengan ketegangan esensial, di mana dibutuhkan eksplorasi baru guna membandingkan. Dengan demikian, ilmuwan akan keluar dari paradigmanya dan mencoba memecahkan anomali tersebut. Jika metode yang digunakan berbeda dari metode ilmu normal dalam paradigmanya, maka akan terjadi revolusi ilmiah. Dengan adanya paradigma baru, maka paradigma yang sudah lama harus dievaluasi ulang dan siklus ini yang terjadi dari waktu ke waktu. Skema kemajuan sains menurut Kuhn. Yang pertama, prasains, kemudian sains normal, revolusi krisis, sains normal baru, dan krisis baru. Fase-fase penjelajahan manusia menurut Kuhn. Yang pertama, fase pra-paradigma. Dalam fase ini, benak manusia alam tidak beraturan dan kacau, sehingga perlu untuk melakukan penelitian tanpa metode. Yang kedua adalah fase paradigma. Manusia telah membentuk metodologi dan menerapkannya dalam penelitian. Yang ketiga, fase ditemukannya anomali. Akan terjadi krisis di mana akan lahir paradigma baru dan terjadilah revolusi sains. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.